Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi yang bertema sumber ajaran Islam. Adapun anggota kelompok saya, Nama saya Akhir Wildani, NPM 289. Nama saya Alifa Aulia Nurfadilah, NPM 055. Nama saya Amin Jenia, NPM 045. Nama saya Ana Afifatur Rahma, NPM 210. Perkenalkan, nama saya Edwin Airlangga, nomor NPM 200. Nama saya Nurani Handayani, NPM 220. Nama saya Selvi Elia Safira, NPM 076. Nama saya Vika Widiana Lestari, NPM 065. Pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat Islam. Adapun sumber pokok ajaran Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Untuk di kalangan ulama sendiri, sumber paling utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, terima kasih Saudara Ridho. Saya akan menjelaskan di bagian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Hadis juga bisa disebut dengan sunnah. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Pembagian hadis berdasarkan bentuknya. 1. Hadis qauliyah, hadis yang didasarkan atas segala perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis fi'liyah, hadis yang didasarkan atas segala perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. 3. Hadis takririyah, hadis yang didasarkan pada persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW atas apa yang dilakukan sahabat beliau. Ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari bahasa Arab dari kata jahada yang berarti sungguh-sungguh. Secara terminologis, ijtihad bisa dikatakan menggunakan seluruh kemampuan akal untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dan yang kedua, qiyas, yaitu menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan memperhatikan persamaan antara keduanya. Dan juga ada istihsan, yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Adapun salah satu contoh pelaksanaan ijtihad adalah penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan 1 Syawal. Jadi dapat disimpulkan mempelajari agama Islam merupakan fardhu ain, yaitu kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang mengkaji agama Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
Sumber ajaran Islam terdiri dari sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran agama Islam primer terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, sedangkan sumber ajaran agama Islam sekunder adalah ijtihad. Dan perlu kita sadari, bagi seseorang muslim, kita semua wajib mencari ilmu, terlebih lagi ilmu agama kita sendiri, dan juga harus memahami betul akidah-akidah yang ada di dalamnya. Baik, saya akan membacakan hadis riwayat Muslim. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannati ruwahu Muslim. Barang siapa menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, saya akan membacakan hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu merupakan wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Demikianlah penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi yang kami jelaskan kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya ada pantun. Ikan pare makan tomat. Sekian dari kelompok kami. Semoga kalian bisa sampai tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.